jatuh, celup gitu, semua diserahkan kepada alam. Si mangrove tak butuh ditanam. Salam Mangrover! Video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya yang berjudul Mangrove tak perlu menanam lagi. Kali ini saya akan membahas tentang tema yang sama tapi agak sedikit berubah, yaitu mangrove tak butuh ditanam. Lagi-lagi judul videonya membuat kita agak mengerutkan dahi sejenak ya. Kita ketahui bersama bahwa program penanaman sudah menjadi identitas utama dalam kegiatan rehabilitasi mangrove selama ini. Di sini saya akan menjelaskan kenapa mangrove tak butuh ditanam. Jawabannya adalah karena mangrove memang tak butuh ditanam. Mangrove memiliki kemampuan berkembang secara mandiri. Bagi yang belum tahu, mangrove juga disebut dengan tumbuhan berjalan. Dan ini yang menyebabkan mangrove memiliki ciri khas, yaitu tegakan murni atau bergerombol di alam. Ya, bergerombol. Analoginya seperti sebuah keluarga. Tentu sebuah keluarga anggotanya hidup dalam satu tempat yang sama, bergerombol, dan di rumah yang sama. Analoginya seperti itu. Ilustrasinya di alam adalah seperti ini. Jadi mangrove yang sudah berbentuk pohon, sudah tumbuh, kemudian dia berbuah. Nah, ketika dia berbuah, buahnya misalkan ini adalah jenis Rhizopora sp atau bakau, buahnya namanya propagul yang panjang. Nah, kemudian propagul yang panjang ini di alam secara alami akan jatuh ke bawah, menancap ke dalam substrat atau sedimen yang ada di situ. Jatuh, celup gitu. Nah, ketika jatuh dan dia tumbuh berkembang, ketika nanti sudah dewasa, bentuk pohon lagi, kemudian berbuah, kemudian nanti akan jatuh lagi buahnya, kemudian tumbuh lagi, kemudian berbuah lagi, dan tumbuh, dan seterusnya seperti itu. Dan yang perlu diingat adalah kondisi ini akan terjadi ketika kondisi lingkungannya mendukung terjadinya proses itu tadi. Nah, pertanyaannya sekarang, kondisi lingkungan seperti apa yang bisa membuat proses itu terjadi secara optimal? Saya akan berikan dua contoh. Pertama, mangrove membutuhkan pasang dan surut air laut untuk tumbuh dengan baik. Apabila selalu tergenang, akan mati juga pada akhirnya. Dan apabila tidak tergenang sama sekali, nasibnya akan sama, mengering lalu mati juga. Sehingga bisa disimpulkan dengan mempertahankan atau membuat pasang surut selalu ada, maka bisa dipastikan salah satu kebutuhan dari mangrove telah terpenuhi. Dua, tidak hanya pasang surut, tapi juga struktur sedimennya atau substratnya. Sebenarnya, konsep ini sudah tren beberapa tahun belakangan ini. Fokusnya adalah pada merekayasa, memperbaiki, mempertahankan, ataupun membenahi kondisi lingkungan yang ada pada kawasan mangrove. Secara umum, konsep ini sudah kita kenal dengan nama hybrid engineering. Konsep dasarnya adalah mempertahankan dan menangkap sedimen agar bertahan di kawasan tertentu. Sehingga sedimen ini akan menjadi lahan baru, ya, rumah baru bagi mangrove. Dan untuk pertumbuhan mangrove-nya, semua diserahkan kepada alam. Biarkan alam yang mendesain mangrove-nya sendiri. Si mangrove tak butuh ditanam. Sesungguhnya mereka tak butuh bantuan sama sekali. Sediakan rumahnya dengan layak, maka mereka akan tumbuh dengan sendirinya. Jadi kesimpulannya bahwa dengan memfokuskan kegiatan memperkuat kebutuhan utama dari mangrove, maka mangrove itu sendiri akan tumbuh dan berkembang tanpa ada perlu kegiatan penanaman sama sekali. Sekian video dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat mangrover!